Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur di pagi yang ceria ini, sekali lagi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah kembali. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah kita pagi hari ini. Kami undang jemaat di rumah masing-masing untuk bangkit berdiri, kita akan masuk saat teduh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita dengan sebuah kesadaran bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah masa yang sulit ini, selalu ada perbuatan tangan Tuhan yang ajaib bagi hidup kita. Tuhan saja yang dapat memberikan penghiburan sejati, kekuatan, dan hikmat bagi hidup kita. Amin, saudara. Walau kita punya 1000 lidah, kita tidak akan mampu menyampaikan pujian untuk namanya, yakni Yesus Juru Selamat dunia. Mari di pagi hari ini kita pujikan dengan hikmat dan penuh hormat untuk Juru Selamat kita, walau 1000 lidahku. Sama ya Tuhan.
bersehati dalam doa. Ya Tuhan, memang benar, walau 1000 lidah kami tak mampu untuk memuji membesarkan nama-Mu. Tetapi Tuhan, biarlah pujian kami yang sederhana ini di pagi hari ini boleh membesarkan nama Engkau sebagai ucapan syukur kami. Ya Bapa, kami bersyukur karena di masa-masa yang sulit ini, Engkau adalah Bapa setia, Engkau juru selamat, Engkau yang selalu melindungi kami. Engkau mencukupkan seluruh kebutuhan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk makanan yang boleh kami nikmati. Kami tidak pernah kekurangan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk anak, istri, suami, oma, opa kami yang Tuhan pelihara sampai saat ini. Ya Bapa, mungkin di antara kami ada yang merasa lelah, kecewa, ada yang mengalami kesulitan-kesulitan dan tidak sempat terucap kepada Engkau. Jikalau di pagi hari ini Tuhan mereka menengadah kepada Engkau, mengadu kepada Engkau. Mari Tuhan Kau melawat, berikan kami juga berkat-berkat-Mu. Tuhan, sebelum kami melaksanakan ibadah pagi hari ini, mari Tuhan Kau tilik hati kami, sucikan kami ya Tuhan. Ampuni kami di dalam dosa kami, baik dosa-dosa melalui pikiran, perbuatan maupun perkataan kami. Biarlah ketika kami memuji Tuhan, teristimewa mendengarkan firman-Mu, kami boleh benar-benar Engkau layakan. Berkati setiap kami yang melayani Engkau di pagi hari ini Tuhan, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan berkati. Dan akhirnya Tuhan, ibadah kami di pagi hari ini dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya, kami serahkan dalam pimpinan tangan-Mu. Biar Tuhan yang berkarya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang diambil dari Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Biar ini boleh menjadi penguatan akan kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama dengan orang percaya dari segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini memang tidak bisa dipungkiri, kita adalah sama-sama dalam masa-masa yang sulit. Apakah di antara Bapak Ibu ada yang merasa tertekan, tertindas dengan dosa, dengan beban hidup, dengan berbagai kesulitan hidup yang saat ini menimpa kita? Tuhan akan berikan kelepasan ketika kita mau datang kepadanya dan mau menerima kehadiran Tuhan.
Kita akan pujikan hanya percaya kepadanya. Dan kita pujikan lagu ini dengan hati, bukan hanya di bibir, tapi betul-betul kita percaya bahwa di tengah masa-masa yang sulit ini, Tuhan hadir untuk kita. Kita pujikan lagu hanya percaya kepadanya. Biarlah lagu ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua, terutama di masa-masa yang sulit ini, kita percaya dan datang kepada Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pelita biasa dipakai pada saat kegelapan. Tongkat dipakai sebagai pesandar yang lemah. Dan lagu-lagu banyak dipakai untuk menghibur yang susah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mau kita menjadi lilin, mau menjadi tongkat dan lagu untuk anak-anak kita, untuk orang-orang di sekitar kita, ketika mereka membutuhkan kita. Tongkat itu bisa menjadi dua sisi. Bisa untuk memukul, untuk bersandar, dan sebagainya. Maka yang diminta di sini menjadi pesandar bagi yang lemah. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan pakai lagu bagai pelita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Yohanes Tan. Kepada beliau kami persilakan. Shalom jemaat yang terkasih. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 demikian bunyinya. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema perenungan kita hari ini adalah anak panah di tangan pahlawan. Kita akan berbicara tentang keluarga dengan fokus pada tanggung jawab untuk mengasuh dan membesarkan anak. Saya menyadari bahwa fokus pesan ini agak sempit karena banyak dari Anda yang mengikuti ibadah ini belum berkeluarga. Ada pula yang sudah berkeluarga tetapi belum punya anak. Atau anak Anda sudah dewasa. Tetapi saya yakin topik ini cukup penting untuk menarik perhatian kita. Anak-anak adalah masa depan gereja dan masa depan bangsa kita. Jadi meskipun saat ini Anda tidak sedang mengasuh dan membesarkan anak-anak, cara orang lain melakukannya akan mempengaruhi kita semua. Orang tua membutuhkan hikmat untuk melakukannya, untuk membesarkan anak-anaknya, untuk menunaikan tanggung jawab mereka secara efektif. Jika Anda tidak memiliki anak di rumah, mungkin Anda dapat dipakai Tuhan untuk membagikan kebenaran firman yang akan kita renungkan ini kepada mereka yang memilikinya. Sebelum lebih jauh kita masuk ke dalam perenungan, mari kita berdoa terlebih dahulu meminta pimpinan dari Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, kami sudah membaca firman-Mu dan tiba waktunya bagi kami merenungkannya. Berikan kepada kami hikmat untuk mengerti firman. Berikan kepada kami hati yang mau mengerti dan mau menghidupi firman. Tuhan tolong hamba-Mu supaya dalam segala kekurangan dan keterbatasannya tetap dapat Tuhan pakai untuk menjadi alat. Supaya kami sama-sama boleh belajar bagaimana kami hidup menurut ketetapan dan rencana Tuhan. Terima kasih. Kiranya di dalam bulan keluarga ini ketika kami merenungkan tema-tema tentang keluarga, kami sungguh-sungguh dibentuk menjadi keluarga-keluarga yang mempermuliakan Tuhan. Dan kami menjadi keluarga yang bertumbuh sesuai dengan keinginan Tuhan. Terima kasih. Berbicaralah Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa bersama. Amin. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, Mazmur 127 ini mengingatkan tentang kedaulatan ilahi atas rencana dan upaya manusia. Dalam bidang membangun rumah, mengawal sebuah kota, dan bekerja keras mencari penghidupan. Intinya bukanlah untuk meremehkan usaha manusia, tetapi untuk menekankan bahwa terlepas dari campur tangan Tuhan, itu sia-sia. Membangun rumah di dalam ayat 1 yang tadi kita baca dapat berarti membangun tempat tinggal, membangun sebuah gedung, atau membangun keluarga. Termasuk di dalamnya itu adalah hal mengasuh anak-anak. Masalah kita pada masa kini mirip dengan orang Israel pada masa lalu. Yaitu kita mudah tergoda untuk hanya fokus kepada usaha kita sendiri. Mazmur 127 ini mengingatkan dan memberi suatu dorongan untuk melibatkan Tuhan dalam setiap usaha yang kita lakukan. Termasuk dalam hal membangun keluarga dan mengasuh anak-anak. Dikisahkan ada seorang gadis kecil bertanya kepada papanya, "Papa, ras manusia berasal dari mana?" Papanya menjawab, "Pada mulanya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Mereka memiliki anak-anak. Dan kita
adalah keturunan Adam dan Hawa. Keesokan harinya gadis kecil ini menanyakan pertanyaan yang sama kepada mamanya. Dan mamanya menjawab, berjuta-juta tahun yang lalu ada sejenis kera. Nah, umat manusia berevolusi dari kera. Karena bingung, gadis kecil ini kembali kepada papanya. Menceritakan apa yang dikatakan mamanya. Papa, aku bingung. Cerita mana yang benar? Papanya tersenyum dan berkata, sayang, gak usah bingung. Ini soal kecil. Jawaban papa berdasarkan garis keturunan papa. Jawaban mama berdasarkan garis keturunan mama. Ibu bapak yang terkasih, sekalipun kisah barusan hanyalah lelucon, tetapi kita tidak mau keluarga kita menjadi seperti lelucon itu, bukan? Kita tidak bisa memandang enteng cara kita membangun keluarga dan mengasuh anak-anak kita. Ketahuilah bahwa bagian dari takdir kita sebagai orang Kristen melibatkan kehidupan keluarga kita. Di dalam buku Raising Kids to Love Jesus, terdapat kalimat provokatif yang berbunyi demikian kurang lebih. Panggilan utama kita bukanlah menjadi orang tua yang baik. Panggilan utama kita adalah untuk mencontohkan hubungan kasih yang hidup dan vital dengan Tuhan. Orang tua harus bertujuan untuk membesarkan anak-anak menjadi murid Kristus seumur hidup. Dan itu semua dimulai dengan cara melibatkan Tuhan dan membangun keluarga dengan cara Tuhan. Anda pernah mendengar peringatan di televisi, "Don't try this at home"? Pada kesempatan ini saya ingin mengatakannya kepada kita semua. Don't try this at home. Jangan mencoba untuk berkeluarga sendiri. Jangan menyuruh Tuhan menyingkir dan Anda mencoba melakukannya sendiri. Anda dan saya membutuhkan Tuhan untuk membangun keluarga dan mengasuh anak-anak. Tuhan adalah arsitek agung keluarga. Dia tahu apa itu keluarga dan bagaimana setiap bagiannya semestinya berfungsi. Tuhan ingin membangun, Tuhan ingin menjaga, Tuhan ingin melindungi, Tuhan ingin menyediakan kesejahteraan rohani, emosi dan fisik keluarga kita. Dan untuk itu, Ia telah memberikan Alkitab kepada kita. Sebagai sebuah cetak biru tentang keluarga yang diberkati, petunjuk pengasuhan anak yang tepat guna. Seorang ibu menelpon saluran panggilan darurat dan dengan panik berkata kepada petugas yang menerima panggilannya, "Anak saya baru makan semut. Apakah saya perlu membawanya ke UGD, ke unit gawat darurat?" Petugas yang ditanya berkata dengan tenang dan berusaha menenangkan ibu ini. "Gak perlu Bu dibawa ke UGD. Cukup dikasih larutan penyegar tenggorokan, maka anak Anda akan baik-baik saja." Mendengar jawaban ini sang ibu sangat lega. Dan ia berkata, "Oh syukurlah kalau begitu. Tadi waktu anak saya makan semut, saya jadi panik. Dan buru-buru saya kasih dia minum racun semut." Sekarang giliran sang petugas yang panik. Dan dengan agak berteriak dia segera berkata, "Segera bawa anak ibu ke UGD." Kisah ini memberi gambaran tentang apa yang akan terjadi ketika seseorang bertindak tanpa melihat dan menaati aturan atau pedoman yang ada. Dapatkah Anda membayangkan bagaimana jadinya jika kita mencoba untuk membangun keluarga dan membesarkan anak-anak tanpa melihat dan menaati ajaran Alkitab? Keluarga kita akan terlihat berbeda dari gambar yang semestinya. Tidak tepat, tidak seimbang, dan mengalami berbagai macam masalah. Oleh karena itu setiap orang tua, Anda dan saya harus mengacu kepada cetak biru dan petunjuk yang Tuhan berikan. Mazmur 127 ayat 3 tadi mengatakan, "Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah."
Pada suatu ketika saya tanpa sengaja menguping percakapan beberapa ibu muda yang lagi ngumpul. Yang seorang berkata sambil menunjuk temannya, "Dia mah enak, susternya pinter urus anak." Yang ditunjuk menimpali dengan raut wajah yang senang. "Iya, suster saya itu telaten untuk mengurus anak. Kalau saya pergi lama, anak saya nggak bakal rewel. Karena ada suster." Yang bikin pusing kalau pas suster pulang lebaran, anak saya rewel, gak mau makan, gak mau tidur, carinya suster. Kisah ibu ini mungkin mewakili pergumulan banyak keluarga di masa sekarang. Oleh karena menginginkan yang terbaik untuk anak-anak, agar mereka hidup bahagia dan cukup materi. Kedua orang tua menjadi begitu sibuk sehingga menyerahkan anak-anak untuk diasuh oleh suster, oleh mbak, atau oleh kakek dan nenek. Pada akhirnya, orang tua memelihara hanya secara materi, tetapi tidak cukup dekat dengan anak-anaknya, tidak cukup memberi pengaruh kepada anak-anaknya. Karena anak-anak secara natural akan lebih dekat, akan lebih dipengaruhi oleh orang yang sehari-harinya memelihara dan bersama dengan mereka. Bukankah ada kalimat yang demikian bunyinya? The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. Tangan yang menggoyang buayan adalah tangan yang memerintah dunia. Mazmur 127 ayat 3 memberitahukan bahwa anak-anak adalah milik Tuhan yang dianugerahkan dan dipercayakan kepada orang tua. Para rabi menyatakan bahwa seorang anak memiliki 3 orang tua. Allah, ayahnya, dan ibunya. Di mana ayah dan ibu itu kemudian harus memberikan pertanggungjawaban kepada Allah atas pelayanan mereka sebagai orang tua terhadap anak-anak yang Tuhan titipkan kepada mereka. Di sini terkandung konsep penata layanan. Seperti dalam perumpamaan tentang talenta di dalam Matius 25. Orang yang menerima 5 talenta pergi mengusahakan 5 talenta itu sehingga menghasilkan keuntungan 5 talenta. Orang yang terima 2 talenta pergi mengusahakan talenta itu dan menghasilkan untung 2 talenta. Yang punya 1 talenta menyembunyikannya dan mendapatkan penghakiman. Tuhan menitipkan harta miliknya, yaitu anak, untuk dipelihara dan dirawat secara sedemikian rupa oleh kita orang tua. Sehingga Tuhan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Inilah tanggung jawab kita, tanggung jawab Anda dan saya sebagai orang tua, bukan hanya sebagai penyedia materi. Tanggung jawab ini tidak semestinya dilimpahkan kepada kakek dan nenek, tidak semestinya dilimpahkan apalagi kepada babysitter atau pembantu rumah tangga. Saya tidak berkata bahwa Anda tidak boleh minta bantuan orang tua. Saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak perlu menggunakan jasa pembantu atau babysitter. Maksud saya di sini adalah bahwa mereka itu hanya membantu dan melengkapi apa yang kita kerjakan di dalam memelihara anak-anak kita. Mereka ada bukan untuk menggantikan posisi dan tanggung jawab Anda. Jika Anda punya masalah seperti ibu muda tadi, itu artinya alarm tanda bahaya sudah berbunyi bahwa Anda tidak sedang menjalankan tanggung jawab untuk memelihara anak-anak yang Tuhan percayakan. Ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Di sini anak-anak digambarkan sebagai anak panah dan orang tua sebagai pahlawan atau pemanah. Ada beberapa hal yang patut kita perhatikan di sini. Anak-anak tidak terlahir sebagai anak panah yang sudah jadi. Anak panah yang lurus, anak panah yang tajam. Mereka pada dasarnya bukanlah anak panah.
masih dalam bentuk bahan baku. Sepotong ranting atau sepotong bambu yang harus dibentuk untuk menjadi anak panah. Ingat, Anda tidak bisa menembak sasaran dengan anak panah yang demikian. Akan ada saatnya anak panah harus dilepaskan dan ditembak menuju sasaran. Namun selagi masih di tangan, adalah tugas kita, tugas sebagai orang tua untuk membentuk dan menajamkannya. Bentuklah anak-anak selagi mereka masih lentur dan dapat dibentuk. Itu adalah tanggung jawab kita. Manfaatkan kesempatan yang ada untuk membentuk anak-anak Anda. Entah itu dengan waktu makan bersama. Entah itu dalam waktu perjalanan mengantar mereka ke sekolah atau menjemput mereka dari les. Atau waktu menjelang tidur di mana Anda mengajak mereka berdoa dan membacakan firman Tuhan. Jangan serahkan tanggung jawab ini hanya kepada gereja. Jangan serahkan tanggung jawab ini hanya kepada sekolah. Saya dan Anda, kita yang bertanggung jawab untuk melakukannya. Dalam komik Peanuts, diceritakan bahwa Charlie Brown itu berada di halaman belakang rumahnya melakukan latihan memanah. Dia menarik tali busur dan menembakkan anak panah itu ke pagar. Kemudian dia pergi ke tempat anak panah itu mendarat dan dia menggambar target di sana. Demikianlah terus dilakukannya. Lucy, temannya yang menyaksikan hal itu berkata, "Tidak seperti itu kalau mau berlatih memanah, Charlie. Seharusnya kamu buat dulu, kamu taruh dulu sasaran, baru kamu bidik, baru kamu tembak." Charlie menjawab, "Saya tahu itu. Tetapi jika kamu melakukannya dengan cara seperti saya lakukan, kamu tidak akan pernah meleset." Jemaat sekalian, dapatkah Anda membayangkan jika kita memanah secara acak tanpa target seperti yang dilakukan oleh Charlie Brown? Sesungguhnya kita tidak akan mencapai sasaran apapun, bukan? Sayangnya tidak sedikit orang tua hari ini yang justru berlaku seperti itu. Perhatikan bahwa memanah lebih dari sekedar mengambil busur dan anak panah. Anda harus bisa mengarahkan atau membidik dengan tepat. Harus bisa menarik tali busur itu sedemikian rupa hingga memiliki daya maksimal untuk melontarkan anak panah. Harus bisa melepaskan anak panah itu dengan halus sehingga bisa terbang melesat menuju sasaran yang diinginkan. Ini membutuhkan keterampilan, ini membutuhkan latihan, ini membutuhkan tekad. Secara khusus perhatikan kemana Anda membidikkan anak panah Anda. Jikalau Anda membidikkannya pada gagasan bahwa uang adalah hal terpenting di dunia dan gereja adalah yang kedua, maka ia akan menuju ke arah situ. Anda tidak dapat mengharapkan anak-anak untuk pergi ke gereja dan peduli pada hal-hal mengenai Tuhan atau tentang Tuhan. Jikalau Anda sebagai pemanah mengarahkan mereka kepada hal-hal yang duniawi. Mazmur 127 yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini memberitahukan bahwa tujuan pertama kita sebagai orang tua bukan untuk memastikan anak-anak kita mendapat sandang, pangan, dan papan yang baik, sekalipun hal itu sangat penting. Tuhan berkata bahwa Dia akan memenuhi apa yang kita perlukan, semua kebutuhan kita. Itu dicatat oleh Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Faktanya pada masa sekarang ini ada begitu banyak orang yang berusaha memastikan kecukupan materi bagi keluarga mereka. Mereka berusaha mempersiapkan pendidikan dan masa depan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Untuk itu mereka rela bangun pagi-pagi dan tidur sampai jauh malam. Bahkan mengambil 2-3 pekerjaan sekaligus. Mereka begitu baik dalam mempersiapkan segala sesuatunya, kecuali iman. Mereka terlalu lelah untuk membaca Alkitab bersama dengan anak. Mereka canggung untuk memimpin doa keluarga.
Bahkan tidur sampai siang pada hari Minggu lebih menjadi prioritas daripada membawa seluruh keluarga beribadah. Oh jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau Anda termasuk golongan orang tua yang seperti ini, ingatlah apa yang dikatakan pemazmur. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ketika kita sebagai orang tua berusaha mengurus keluarga dengan cara dan upaya sendiri tanpa melibatkan Tuhan dan mengikuti caranya, pemazmur berkata, itu tidak akan berhasil. Aktivitas Anda tidak ada gunanya. Seperti berlari di treadmill. Anda berlari, Anda berkeringat, Anda capek. Tetapi hanya di tempat. Kita bisa saja mengupayakan segala sesuatu. Sehingga anak-anak menjadi seorang dokter, pengacara, pebisnis, atlet profesional, atau selebriti yang menghasilkan ratusan juta rupiah setiap bulannya. Tetapi jikalau mereka hidup tanpa kesadaran dan ketundukan akan Tuhan, tanpa iman yang menyelamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka terhilang untuk selamanya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai gantinya? Sia-sia. Menjadi orang tua bukan hanya soal kerja keras. Ini adalah kerja hati. Karena orang tua harus meneruskan keyakinan yang ia miliki kepada anak-anaknya. Itu yang sudah kita bahas pada minggu pertama. Pendeta Hendra menyampaikan khotbah dari Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Tuhan merancang orang tua untuk menjadi alat utama yang konsisten, yang setia di dalam tangannya untuk menciptakan kesadaran akan Tuhan dan ketundukan kepadanya di dalam diri anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Tidak ada yang lebih penting daripada menjadi salah satu alat Tuhan untuk membentuk anak-anak ini. Panggilan nomor satu kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan anak untuk kekekalan. Ayat 5 dari Mazmur 127. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Agar kita tidak secara keliru menyimpulkan bahwa orang berbahagia adalah mereka yang memiliki keluarga besar dengan banyak anak, maka kita harus memahaminya berdasarkan konteks budaya pada masa itu dan keseluruhan dari Mazmur 127 ini. Pada zaman itu kebanyakan orang bertani untuk bertahan hidup. Semakin banyak anak yang dimiliki, semakin banyak pekerja yang tidak perlu dibayar. Karenanya untuk konteks masa itu keluarga besar adalah keluarga yang sejahtera. Semakin sedikit anak yang dimiliki, Anda akan dinilai semakin miskin. Dalam hal mempertahankan tanah atau properti yang dimiliki, semakin banyak anak yang dimiliki, semakin baik. Anak-anak yang lahir dalam masa muda seseorang akan bertumbuh menjadi pribadi yang kuat dan mapan. Mereka siap menjadi pejuang dan pembela orang tua mereka dari ancaman musuh. Memiliki anak-anak yang dapat membantu dan menjaga orang tuanya adalah hal yang baik. Orang tua yang memiliki anak-anak seperti ini tidak harus bergantung kepada siapapun, kecuali kepada keluarganya sendiri. Untuk merawat, untuk menjaga, untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka tidak perlu mengemis untuk mendapatkan makanan guna bertahan hidup. Mereka tidak harus bernaung di bawah perlindungan orang lain untuk mendapatkan keamanan. Ketika orang tua mengasuh anak-anak dengan melibatkan Tuhan dan menuruti caranya Tuhan, anak-anak akan bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menghormati orang tua. Mereka akan memastikan bahwa orang tua mereka dirawat, dijaga, dan dilindungi dengan benar di usia senja mereka. Itulah yang disebut bahagia ketika memiliki anak yang demikian. Anda dapat pergi ke pintu gerbang, menjumpai orang banyak, menghadapi perbincangan apapun dengan tidak mendapat malu.
Dengan demikian, dari ayat 5 ini kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan berbahagia tidak harus dimengerti sebagai punya keluarga besar dengan banyak anak. Yang dimaksud dengan berbahagia di sini merujuk kepada keluarga di mana Tuhan adalah arsiteknya dan Tuhan sendiri yang membangun keluarga itu. Keluarga di mana orang tua menetapkan prioritas, melatih diri dengan penuh tekad untuk membangun keluarga menurut cara Tuhan. Meneruskan dan menumbuh kembangkan nilai-nilai iman kepada anak-anak. Serta siap melepaskan mereka pada waktunya untuk memiliki hidup yang berdampak bagi orang-orang di sekitar demi kemuliaan Tuhan. Berbahagia merujuk kepada keluarga di mana anak-anak menjadi bekal masa depan yang akan mencukupi kebutuhan orang tua mereka. Keluarga di mana anak-anak membawa kebahagiaan dan kehormatan dengan saling menjaga satu sama lain. Apakah ini jenis keluarga yang kita bidik? Apakah ini tipe anak-anak yang kita coba besarkan? Mohon Allah Tritunggal menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kami firman. Mampukan kami mengerti, tanamkan firman ini di dalam hati kami, terus kami ingat dan terus kami coba praktekkan. Sehingga kami boleh menjadi pelaku firman yang berkenan kepada Tuhan, rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang seperti Tuhan mau. Kami boleh mempertanggungjawabkan pelayanan kami, penata layanan yang Tuhan percayakan ini kepada kami dengan hati yang mantap di hadapan Tuhan, bahwa kami sudah menjalankannya. Oh Tuhan, bantu kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa bersama. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan kita. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, firman-Mu berkata, ya Tuhan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaannya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini, kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, dan Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memberi yang terbaik. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Engkau memberkati hidup kami hari lepas hari. Dan biarlah kami boleh belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami yakin Tuhan mengajarkan kami bukan hanya mempersembahkan materi, tapi Tuhan menolong kami, memimpin kami untuk mempersembahkan hidup kami, tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kami yang sejati. Kami menyadari ya Tuhan, segala sesuatu yang ada pada kami adalah milik Tuhan, dan kami perlu kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami saat ini juga mau berdoa buat bangsa negara kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk usaha pemerintah dalam mengantisipasi pandemi COVID yang masih berlangsung. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Tuhan menolong biar pemerintah kami ya Tuhan dan bersama dengan penduduk Indonesia dapat menanggulangi masalah wabah COVID ini ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan bahwa ada 3 varian baru COVID yang telah bermutasi dan masuk ke Indonesia. Tuhan tolong supaya penduduk Indonesia sungguh-sungguh dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mencegah penularan COVID. Oh Tuhan, kami juga berdoa untuk distribusi vaksin COVID yang terus diupayakan ke seluruh Indonesia, supaya setiap penduduk Indonesia dapat divaksin dan dapat membatasi penyebaran virus COVID ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk negara India yang sedang dilanda tsunami COVID. Ada 420.000 kasus per hari ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan buat penduduk di India. Dan kami berdoa juga buat beberapa negara yang juga mengalami kasus COVID di Malaysia, di Jepang, di Filipina, di Hong Kong, di Vietnam, dan bahkan di Indonesia. Kasus ini tetap menjadi satu ketakutan bagi setiap kami manusia yang Tuhan kasihi. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon Tuhan Yesus tolong supaya setiap penduduk dunia dapat bekerja sama dengan baik
untuk memberantas pandemi COVID yang masih ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga, kami juga terus berdoa untuk gereja kami. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan jemaat. Mereka yang tengah berduka cita, mereka yang sakit, harus dirawat di rumah sakit, dalam pemulihan, ataupun mereka yang sudah usia lanjut, dalam pergumulan mereka di rumah tangga, pekerjaan, masa depan. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan yang terus menolong jemaat-jemaat Tuhan dalam pergumulan-pergumulan yang tidak mudah ini. Biarlah kami terus dapat bersandar dan mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk peserta katekisasi. Tuhan Yesus tolong supaya setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti katekisasi ini, dan pada waktunya mereka dapat dibaptis. Kami berdoa bersyukur untuk ibadah kenaikan yang sudah berlangsung. Kiranya Tuhan terus memberkati jemaat-jemaat Tuhan mengalami pembaharuan iman dari hari ke hari. Dan juga persiapan gereja bahkan sekolah Kalam Kudus untuk melakukan ibadah ataupun proses belajar mengajar secara onsite. Tuhan tolong persiapan gereja dan sekolah ya Tuhan, supaya ini bisa dapat Tuhan pimpin sesuai dengan arahan daripada pemerintah. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan permohonan kami. Terpuji nama Tuhan, demi Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih izinkan kita boleh beribadah secara online di tempat kita, di rumah kita masing-masing. Dan hari ini mari kita melihat beberapa warta. Kita berterima kasih kepada Evangelis Yohanes Tan yang sudah melayani kita dalam penyampaian firman Tuhan. Dan berterima kasih buat setiap para pelayan Tuhan. Kiranya setiap pelayanan saudara-saudara, pelayanan kita semua menjadi persembahan yang harum, yang berkenan kepada Allah dan menjadi berkat bagi setiap kita. Terima kasih kepada setiap jemaat sekalian yang sudah setia mendukung setiap kegiatan gereja dengan memberikan persembahan, baik itu secara via transfer atau scan QR code, dan persembahan rutin, persembahan persepuluhan, itu semua menolong gereja kita tetap dapat melayani. Dan terima kasih, kiranya Tuhan terus memberkati saudara dengan kesehatan dan kekuatan, dan terus dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan sekarang mari kita saksikan warta tayang berikut ini. Shalom jemaat sekalian, Gereja Kristen Kalam Kudus Malang akan melaksanakan baptisan dan sidi yang akan diadakan pada hari Minggu 30 Mei 2021. Nama-nama peserta baptis sebagai berikut. Nama-nama peserta sidi sebagai berikut. Mohon doa jemaat sekalian untuk kesiapan hati para peserta baptisan dan sidi. Kebaktian doa streaming Selasa 18 Mei 2021 akan dilayani oleh Evangelis Yohanes. Kebaktian doa akan dimulai pada pukul 6 sore dan dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang. Ibadah streaming minggu depan, tanggal 23 Mei 2021, akan dilayani oleh Evangelis Junianawati Suhendra. Ibadah streaming dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang, dan ibadah umum yang pertama ditayangkan di Malang TV pada pukul 6 pagi dan disiarkan di Radio RRI frekuensi 91,5 FM pada pukul 8 pagi. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi belum berakhir dan gereja tetap menghimbau jemaat sekalian agar waspada, tidak lengah, dan tetap menjaga diri, kesehatan diri dan keluarga kita. Ikutilah protokol kesehatan dengan seksama, keluar masuk rumah, harus pakai masker, rajin cuci tangan, tetap jaga jarak, dan yang terpenting kita harus jaga hati kita tetap bersandar kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat, bersama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian doksologi, dan kita akan menerima berkat Tuhan dan pujian. Amin. Puji Allah.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa yang melampaui segala akal, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kuat kuasa, dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus, menaungi, menguduskan saudara-saudara saat ini, sehingga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dari sekarang sampai kedatangan Kristus kembali. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk. Saat teduh ibadah kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.